Ya, sahabat Mentari, selamat pagi bersama dengan ya seperti biasanya kita boleh membahas, boleh ya diberikan sesuatu hal yang baik ya saat ini, sahabat Mentari, tentang kepemimpinan dan strategi. Ya, masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Wahyu Saranto MSI, ya ahlinya boleh dikatakan sudah tidak asing lagi, ya, didampingi oleh sahabat saya yang baru menyelesaikan S2 di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, dengan Bazali dari Papua, ya ini strategi pemimpinan seperti apa kita hadirkan Nona Zali juga di sini supaya bisa mendengar langsung dari Pak Wahyu seperti apa sih kepemimpinan yang baik, seperti apa sih strategi yang harus dimiliki oleh seseorang ataupun seorang pemimpin. Iya, Pak Wahyu, bagaimana kabarnya? Iya, betul, kembali lagi Pak tentang saat ini mungkin tentang kepemimpinan yang boleh dikatakan kepemimpinan yang penuh dengan strategi. Kadang-kadang kan orang nih kalau mau menjadi pemimpin ini sangat sulit ya Pak ya. Boleh dikatakan orang mau jadi pemimpin ragu-ragu. Nah, mungkin ada apa sih sebetulnya? Strategi apa yang harus kita punya? Gitu, siapa tahu dengan adanya salah satu saudara kita, Nona Sari dari Papua ini bisa mengembangkan di sana, begitu Pak. Ya, ya, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi, ya. Kita mulai discuss kita ini ya tentang leadership ya, tentang kepemimpinan ini. Nah, memang kita harus mencoba kita tarik belakang sebetulnya. Nah, ini masalah kepemimpinan ini lahirnya seperti apa sih betulnya? Nah, berkembangnya seperti apa? Betulnya. Kalau kita sebagai manusia yang beragama, tentunya kita akan yakin bahwa ini adalah talenta ya, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Setiap manusia diberikan ini sebetulnya ya. Hanya mungkin muatannya juga akan beda-beda ya. Ada yang dia punya muatan besar, ada yang tengah besar dan kecil, tergantung kapasiti dia pada waktu dia lahir dan lahir dari mana dia, dan ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, kita perlu lihat itu ya. Jadi kadang-kadang kalau ini ada orang turunan raja tapi nyatanya kepemimpinannya juga tidak berkembang. Ada juga orang dari ya katakanlah dari warga yang kurang mampu tapi bisa berkembang bagus. Kita bisa ambil contoh banyak hal ini. Nah, kita mau melihat ya, siapa sih pemimpin. Ada buku yang namanya 100 tokoh ya. 100 tokoh itu juga membahas tentang masalah leadership ya. Itu. Level yang pertama adalah Muhammad. Muhammad. Kemudian dari sampai ke 100 ya. Saya baca itu tahun 80. Nah, itu jadi sangat bagus untuk kita. Jadi kita tidak boleh terus apatis terhadap itu ya, karena apa? Kita sebetulnya diberi kesempatan semua. Di Injil juga ada kan, Tuhan ada perumpamaan yang mengatakan bahwa ada seorang tuan tanah yang memberikan kesempatan kepada pembantunya yang 3 orang, untuk satu diberikan uang 3 rupiah, yang kedua dikasihkan 2 rupiah, yang satu diberikan 1 rupiah, 3, 2, 1 kan. Nah, ini kan berkembang dari luar, disuruh orang di keluar. Tergantung dia bagaimana mengembangkan ini kan, talenta ini, atau modal atau apapun namanya, investasi atau apa namanya. Nah, misalnya yang ternyata yang banyak duitnya yang 3 ini dia mengembangkan dengan bagus, sehingga yang 3 ini jadi 10, yang 2 ini setengah bagus jadi cuma 3. Ini yang 1 itu disimpan duitnya, nggak dia apa-apakan, disimpan aja. Pada waktu disuruh pulang ditarik lagi uangnya itu, oh ternyata seperti itu. Ini tergantung dimana, tergantung pada orang-orang yang diberikan talenta kan. Itulah leadership betulnya, kepemimpinan pada kita semua. Kita mau gunakan enggak? Kita mau jalani tidak? Kita manfaatkan tidak? Nah, kalau itu hanya diam saja di jalan, kita menang, ya itu ya
ya akhirnya tidak akan berkembang. Itu sebagai dasar aja itu. Ya, kalau kita dekali dirimu betulnya kalau kita lihat esensi daripada manajemen itu adalah leadership. Ya kan gitu. Esensinya di situ. Kalau kita lihat tatarannya gitu, hanya kepada titik komunikasi. Nah, komunikasi, inti komunikasi ada di leadership. Inti dari leadership ini sendiri adalah nanti akan mendalam lagi ya namanya influencing skill. Bagaimana kita mempengaruhi orang. Itulah tatarannya begitulah. Secara singkat gitu. Ya. Tapi kalau boleh dikatakan ini kan sangat kalau untuk memiliki seorang ya mempunyai seorang leadership ya, artinya seseorang yang harus memiliki itu. Nah, untuk menggerakkan dia supaya menjadi ini loh harus sebagai panutan. Paling tidak leadership tadi yang sudah disampaikan. Nah, itu bagaimana untuk menumbuhkan itu, Pak? Tadi saya sampaikan frame ya. Tadi kan namanya ke depan tadi ada frame dari leadership tadi itu ya. Dan bagaimana dia mengembangkan diri tergantung kita, Pak. Ada tergantung kita. Orang luar itu hanya memotivasi pada kita, berikan kesempatan. Mungkin juga sampai pada tingkat membiayai, tapi tergantung kita. Kalau kita tidak mau membiayai, tidak mau mengembangkan ini, ya nggak akan jadi kita. Disekolahkan tinggi-tinggi, diberikan kesempatan, tapi kita sendiri tidak mau. Gitu. Karena begini ya, ada dari pendekatan sikap mental namanya itu, yaitu ada 3 hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang leader. Yang pertama adalah integrity, dia harus punya integritas. Ya. Artinya dia harus menjadi teladan, contoh orang lain. Sanggup tidak orang lain ya diberikan tadi seperti Bapak sampaikan, jadi teladan orang. Karena begitu jadi teladan, dia harus mengekang diri, dia harus membatasi diri, ya, dia harus berbanyak hal, ya supaya jadi teladan kan. Artinya jadi contoh. Ya. Yang kedua, dia sebagai pemimpin pasti punya follower, punya anak buah. Bagaimana dia membangun tadi, membangun follower tadi, ya menjadi suatu kekuatan yang diarahkan pada suatu tujuan. Nah, tadi itu ini yang penting juga, ya namanya komitmen. Jadi seorang pemimpin harus mampu membangun komitmen. Itu karena ini sangat penting untuk kita arahnya ke tujuan. Kalau sekarang dikatakan bahwa seorang pemimpin yang harus katakanlah yang disebut dengan kekinian, ya kan itu. Ada yang dinamakan pemimpin yang harus katakanlah ya visioner, kan itu ya antara lain itu pemimpin itu. Nah itu ya, 2 hal ini sangat penting bagi pengelolaan seorang pemimpin gitu ya. Itu secara singkat ya. Kalau saya katakan visioner berarti dia harus seorang pemimpin yang ada di mana dia sebenarnya, duduknya di mana, memimpin apa dia, pada waktu yang bagaimana dia ada di situ. Nah, berarti dia harus tahu visinya di situ apa untuk membawa followernya itu menuju ke arah tujuan tadi itu. Artinya dia harus tahu masa depan kan. Nah itu lagi kaitannya dengan manajemen strategik. Nah, kenapa manajemen strategik itu berkait dengan itu? Karena di dalam manajemen strategik itu akan melahirkan yang dinamakan skenario profiling. Itu ada perkiraan tentang masa depan. Gitu. Jadi seorang pemimpin harus tahu masa depannya kayak apa. Misalnya masa depannya kira 1 tahun kayak apa sih, ada apa 1 tahun depan ini. Jadi dia akan membawa orang-orang ke situ pada suatu tujuannya di masa depan yang belum jelas. Nah, itu tuh kira-kira yang jadi kalau soal ditanya siapa yang motivasi, diri kita sendiri yang motivasi. Kita diberikan kesempatan, diberikan biaya. Ya. Nah itu tapi kalau kita tidak mau menggunakannya dengan baik, ya, secara efektif, secara efisien, ya nggak jadi apa-apa. Ya. Tinggal aja itu modal tadi yang saya berikan frame tadi itu. Saya tertarik dengan komitmen. Tadi kan harus punya komitmen ya. Nah, bagaimana nih dengan Nona Zali nih? Apakah seperti itu kah? Seorang pemimpin, artinya kan kayak misalnya Zali nih boleh datang dari Papua ya. Punya komitmen dong, saya harus menyelesaikan S2 di Jogja. Nah, itu kan menurut Zali sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, saya juga menjadi pemimpin bagi diri saya sendiri. Itu yang merupakan prinsip utama saya. Karena bagaimana saya mau memimpin orang lain, tetapi saya tidak bisa memimpin diri saya sendiri. Dan secara pribadi saya berani memilih untuk memimpin diri saya sendiri dengan cara keluar dari zona nyaman. Sesederhana keluar dari zona nyaman itu, menurut saya mungkin banyak orang bisa keluar.
tetapi belum tentu semuanya keluar dengan sepenuhnya dan masuk dalam dunianya yang baru, dalam artian masuk dengan prinsip hidup yang sudah dia tentukan untuk meraih kesuksesan, mulai dari diri sendiri seperti yang tadi saya katakan, untuk meraih tujuan juga kepemimpinan itu sendiri. Iya. Nah, boleh dikatakan tadi zona nyaman ya Pak Wahyu. Dengan adanya zona, ya boleh katakan saya harus keluar dari situ. Nah, kalau misalnya seorang pemimpin, ya artinya untuk menuju ke arah yang lebih ya, untuk lebih ya artinya. Nah, menurut Pak Wahyu bagaimana Pak? Saya harus keluar dari zona nyaman dulu nih gitu loh, supaya saya bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi kan tadi disampaikan bahwa kita ini belum tahu di depan mau ngapain gitu. Apa itu semacam strategi atau bagaimana Pak? Iyalah, kita pasti melihat gitu kan. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang tahu masa depan. Apa masa depannya. Nah, dia mungkin melihat di masa depan itu. Kalau dia tinggal saja di Papua, itu, dia tidak akan berkembang maksimal. Minimal kompetisinya tidak banyak, ya kan? Siapa bersaing dengan siapa dia? Nah, jenisnya itu sama, ya kan, itu kan. Nah itu misalnya salah satu. Juga saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Zali tadi tentang masalah keluar dari zona aman. Saya sendiri kok begitu, jadi saya waktu itu divonis oleh bapak saya, Pak, kamu harus keluar dari rumah di Jogja ini, harus keluar dari rumah. Saya yakin bapak tahu bahwa kalau saya ada di Jogja, saya akan terbawa oleh lingkungan saya, teman sekolah saya kuliah mungkin di UGM atau di mana atau saya yang situasinya atau values-nya itu saja, nggak ada tantangan kan. Ini namanya kalau tadi sebetulnya dia itu zona aman. Ya, kalau dia nanti kuliah di universitas apa di Papua sana ya lingkungannya itu saja. Seperti saya kalau saya di UGM, mungkin di Atmajaya atau mungkin di UKDW atau gimana, lingkungannya itu saja, lingkungan budaya sini. Ya, saya tidak akan jadi apa-apa di sini. Dan itu terbukti dengan apa? Teman-teman saya yang ada di sini, yang dia tidak mau keluar dari daerah sini. Ya begitu saja hidupnya. Dia selesai kuliah jadi dosen kerja, pensiun jadi tinggal di sini. Ya itu putarannya, prosesnya jelas sekali itu. Betul. Saya dari sini saya masuk Akabri. Saya fokus di mana, jadi ajudan sudah di mana-mana, ke Papua kemana. Itu yang sebetulnya membentuk saya menjadi pemimpin. Itu media, kesempatan. Lebih luas kesempatannya. Saya lihat di luar negeri, saya bermain di luar negeri, saya bisa tahu tadi, oh ini di luar negeri pembandingnya kayak gini. Nah itu orang takut ke sana itu karena apa? Karena itu penuh dengan risiko. Nah, seorang pemimpin yang takut pada risiko yang akan diambil, karena apa? Pemimpin itu kan mengambil keputusan. Betul. Decision maker dia. Ya. Dia bukan problem solver, dia decision maker. Nah, kalau dia mengambil keputusan, dia pasti dengan risiko. Dia menganalisis risiko itu. Oleh karena ada namanya analisis risk itu aja. Kan itu. Itu sebetulnya yang ada. Kita gunakan sehingga risiko nggak ada, tapi tidak sebesar itu memperkecil risiko kan. Risiko tetap saya dapat. Saya ke sana tidak ada keluarga, tidak apa. Di Kalimantan tidak ada keluarga saya. Saya hidup sendiri dengan gaji yang cuma 5.700 saya. Untuk kos 5.000, 7.000, saya jadi sopir. Saya untuk nambahi adik saya kuliah di sini, saya jadi sopir untuk nambah dapat. Karena bapak ibu saya minta bisa membiayai adik-adikmu kuliah sini. Adik saya kuliah di UGM ada yang dua sama saya kan, saya mesti biaya kan. Saya jadi bapak saya tidak mungkin biaya itu karena bapak saya hanya pangkat letnan 1, pensiun ya nggak mungkin itu biaya itu. Nah itu antara lain. Ini pertarungan ini yang betulnya akan, kalau saya katakan ini akan menjadikan seorang matang. Matang sebagai leader. Ya, kalau dia hanya bermain secara konvensional ada di tempat yang lama, dia tidak akan matang. Jadi orang harus berani. Nah, tadi yang disampaikan dia keluar dari zona aman tadi itu. Itulah keluar dari zona aman dia. Berani dia dengan penuh risiko. Dia di sini mungkin kiriman orang tuanya terbatas, bantuan dari sana terbatas, keluar dari lingkungannya yang di sana ya dengan nilai-nilai yang di Papua sana. Kan gitu. Nah, bertarung dia di sini. Bagaimana saya hidup? Bagaimana saya berjuang? Itu sebetulnya yang bisa bangun komitmen itu, Pak. Gitu ya. Jadi kematangan itu yang dibutuhkan tuh generasi muda itu. Sekarang. Nah, bagaimana dengan Zali? Saya tertarik dengan kata Pak Wahyu tadi bahwa
kepemimpinan itu ada yang visioner ya Pak, sama kekinian. Nah kalau semisal kita sebagai pemimpin masa depan, apakah kita berada di kedua jenis kepemimpinan itu, ataukah kita hanya masuk di jenis kepemimpinan kekinian saja Pak? Ya, itu betulnya dua itu satu Kesatuan. kurungan, satu apa ya, satu wadah. Gitu. Kalau yang dimaksud dengan visioner, bahwa dia itu tahu masa depan, itu ada di manajemen strategik. Jadi seorang calon pemimpin atau pemimpin, dia harus belajar tentang manajemen strategik. Karena di situ ada namanya skenario profiling tadi itu, yaitu menggambarkan tentang masa depan, entah setahun, entah 2 tahun, dan selanjutnya lah. Nah di situ dia bisa tahu ada peluang apa, ada kendala apa di depan. Ya, itu intinya di situ. Dia harus bisa mencari ada peluang apa, ada kendala. Itu yang akan saya mainkan. Nah, kemudian bisa mbak. Kalau kekinian, yang kini itu istilahnya ini akan membentuk. Dia harus sadar betul bahwa dia itu hidup dalam satu organisasi saat ini. Ya, bukan nanti akan datang, tapi saat ini. Jadi ada dua sisi. Satu yang saat ini, dua yang akan masa depan. Kita dari masa depan. Yang kekinian tadi dinamakan sebenarnya kepemimpinan yang situasional. Jadi kita harus tahu di sini. Oh, saya mimpin warga saya cuma 10. Nggak bisa kita berpikir ini harus 30. Nggak bisa kan? Nggak ada. Ini yang saya gunakan sumber daya yang ada pada saya itu harus saya matahkan betul. Ya. Nah, nanti dalam perkembangannya mungkin dulu saya jadi dandis, ya, dengan 6 polsek. Saya lulus di situ, ya, dengan 6 polsek. Jumlah anggota saya di distrik hanya sekitar 30-an, yaitu itu. Saya merangkai 1 kabupaten. Bagaimana saya masih ini? Nah, ini yang namanya kekinian. Saya tidak bisa ngelak. Itulah saya kekinian itu. Saya ada sekarang di sini jadi dandis, tidak bisa ngelak saya. Kecuali kalau saya katakan, oh, saya tidak mau jadi dandis, saya pindah aja, lain lagi masalah. Tapi saya terima. Nah, saya jadi dandis itu, saya mulai itu secara strategik itu. Nah, dengan berbagai macam keterbatasan saya itu. Katakanlah misalnya jumlah anggota cuma sedikit, anggaran cuma sedikit, waktunya terbatas. Dan ini kan di manage ya namanya strategi itu ini di manage ya tuh semua itu sanggup untuk berjalan ke depan. Itu di situ ada tahapannya, ada langkah-langkahnya itu selama setahun itu. Oleh karena dalam setiap organisasi harus ada jangkauan. Setahun kita mau apa tuh? Tidak bisa mendadak-dadak perencanaan tuh. Itulah yang namanya program planning. Gitu. Setelah kita mampu membuat skenario profiling tadi, kita membuat program planning. Program planning banyak programnya, tapi mau pilih yang mana? Ini tugasnya pemimpin, memilih itu. Bukan tugasnya problem solver lagi. Gitu. Itu tugasnya kalau kita problem solver, staffnya itu membuat itu. Nanti yang milih ini kan disodorkan pemimpin ini Pak. Nih program kita setahun ini nih. Setahun ini saya lihat berapa sih duit kita? Waktu kita berapa? Cuma setahun. Berapa manusia yang terlibat dengan kita? Bagaimana kualitas manusia kita? Mau tak kurangi nih. Dari yang tadinya 10 program itu saya kurangi dengan tadi namanya constraint ini. Ya, dikurangi ini tadi juga saya cukup saja 4 aja ke depan tuh. Itu yang namanya action plan. Nah, setelah itu diramu dengan segala macam hal tadi itu, jadi kita buat seperti schedule networking. Itu apa ya? Yang pertama, ya schedule lah itu, itu. Nah, bulan ini terima kita harus selesaikan apa 2, 3 dan sampai 12 bulan. Nah, konklusinya di sini. Nah, ini sebenarnya yang harus buat. Setiap organisasi harus punya itu. Kalau tanpa itu kita tidak bisa berjalan. Mendadak pikiran kita kalau sudah begitu akhirnya siapa? Siapa yang kuat bicara, siapa yang kuat fisik, siapa kuat duit, siapa mampu mengaruhi jalannya organisasi. Padahal ini harus diprogram. Ini yang harus dihindari gitu. Jadi dikuasailah suatu organisasi itu oleh seseorang yang punya itu yang harus dihindari. Ini kan organisasi rasional. Betul. Iya. Dipimpin oleh yang rasional. Nah dirumuskan dulu. Nanti dia datang dengan ngomong keras ini orang terus takut ini. Ya udah dilaksanakan saja. Padahal tidak ada masuk di program ini. Ini merusak tatanan. Nah ini yang harus kita hindari. Karena kita berarti kepemimpinan dengan strategi itu menjadi satu ya Pak? Iya loh, kepemimpinan itu menggerakkan, ya, menggerakkan tadi ya, betul, menggerakkan ya. bareng tadi. Nah,
tanpa pimpinan yang baik, ini tidak konsisten. Misalnya dia tadi saya sampaikan, kalau pimpinannya tidak mampu bangun komitmen anggotanya, ya, bagaimana kita gerakkan? Untuk bisa bangun komitmen, dia harus punya integriti. Ya. Jadi kalau anggota itu sungkan dengan kita, segan dengan kita dihormati, ya, kita punya katakanlah karisma yang baik, gitu ya, kan dituruti kita. Tapi kalau kita nggak boleh begitu, tapi kita melanggar sendiri misalnya. Jadi itu prinsip integriti. Gitu. Oleh karena setiap pimpinan harus punya integriti. Nah, seperti juga sekarang ini sampai aja. Oh, dilarang ini misalnya. Terus ternyata dia melakukan. Nah, tidak akan dihormati orang kan itu ya sudah. Lama-lama bisa tinggal orang. Iya, boleh dikatakan nggak Pak kalau misalnya menjadi seorang pemimpin ya, terjadi konflik, terjadi perdebatan yang sangat di luar tuh, kok bisa terjadi seperti itu gitu loh. Nah, strategi apa yang mesti harus kita miliki, Pak? Atau misalnya boleh dikatakan, saya hidupnya harus penuh dengan kasih, ya saya hidup harus, ya pokoknya ada damai di situ. Nah itu menurut Pak bagaimana tuh, Pak? Bisa memahami itu ya, begini ya, masalah konflik itu kalau di kehidupan saya bisa buat konflik. Kadang-kadang organisasi saya buat konflik. Untuk apa? Mendinamisir kehidupannya di jalan. Kalau organisasi itu peran-peran saja, ya, jalan atau ini, nggak ada aturan. Tujuannya untuk apa, Pak? Kok kita harus membuat konflik nih? Dinamis. Supaya organisasi itu dinamis. Nah, dia dinamis kalau ada konflik di dalam. Supaya orang berpikir kan? Ya, berpikir, berputar dia. Kalau orang menuai itu kan, dia tidak ada artinya dia kan. Aman-aman saja. Tadi namanya zona aman tadi. Ya, kita aman-aman saja. Kadang-kadang kalau saya lihat organisasi itu, saya itu misalnya, kok santai-santai aja, tak berikan masalah, tak gitu. Bukan banyak keluarga saya gitu kan. Karena ini skill, Pak. Skill kalau tidak dilatih, mungkin bisa kita terampil, itulah intinya. Kalau kita ingat sekali teorinya Bloom, ya, teorinya Bloom kan gitu. Domainnya itu ada 3 domain yang kita lalui ya. Misalnya ada domain kognitif domain, ya kan? Itu memberikan kita knowledge itu ya. Kemudian kita ada yang kemarin saya baru dapat dari pendeta siapa dia dengan saya atau slip saya omongan, saya begitu. Dengan dia sudah diskusi ya memang, ya dia akhirnya mengerti juga. Ada yang namanya affective domain, ada yang namanya psikomotor domain. Itu mana yang duluan? Kalau saya persepsinya dari kognitif baru kita dilatih, namanya psikomotor. Nah, skill dilatih. Baru setelah dilatih dengan bagus, dia akan menjadi afektif. Dihayati ini, baru bisa main dengan baik. Kalau Pak Bu Pendeta itu mengatakan dia, wah ini afektif itu dihayati. Bagaimana kita bisa menghayati Bu? Pekerjaan yang tidak pernah kita lakukan, tidak bisa. Kita harus melakukan. Naik sepeda kita tidak bisa berteori saja. Harus naik sepeda ini teorinya begini, coba. Kan gitu. Nah, coba bisa jalan itu jatuh. Inilah pengalaman itu kan itu. Baru setelah dia bisa, itu pun belum afektif. Efektifnya nanti udah di jalan raya, dia ada rambu, ada apa? Oh, belok kanannya harus ngoplang plus ini berhenti harus ngerem. Misalnya itu loh. Ini naik sepeda saja. Ini sebetulnya ya. Jadi konflik itu bisa kita buat. Kalau kita butuhkan kita buat. Saya sering. Waktu dari Kapolda itu, saya latih anak-anak itu konflik. Kalau kita namanya war game, ya. Bentuk hasilnya war game. Kita berikan persoalan, dia main. Persoalan dia. Kalau kita sering menggunakan itu, orang terlatih menghadapi ini. Oh begini, menghadapi ini gini. Artinya kalau sudah itu bagus sekali dibuat SOP. Udah kalau menghadapi begini, kamu harusnya begini. Sudah ada SOP-nya. Nah, saya ditanya waktu itu sama Kapolri, kenapa kok pada waktu Pak Wahyu masuk sini tidak ada gerakan-gerakan mahasiswa bergerak begini? Ya saya masuk Pak di dalam. Saya tahu kebutuhan mahasiswa. Saya masuk UGM. Itu tahun berapa? Ya tahun 2000 ya, 1999 saya masuk sini. Saya masuk. Tadinya polisi tidak boleh masuk ke UGM. Terus saya bilang, aku ini orang Jogja, masa tidak boleh masuk sini. Anakku kuliah di sini semua, masa tidak boleh sini. Masuk saya, masuk. Nah, saya diterima oleh itu waktu itu Iksan Rolfo siapa namanya, rektornya. Nah dia
Oke, itu. Hanya saya diberikan pos malah, Iya. dibangunkan pos di pojokan itu, bundaran di pojokan. Oh, iya. Ya toh, Iya, ada Pak. pos itu. Buat di belakang sana tak dirikan polsek dulu. Iya, itu. betul. Itu karena itu bisa loh, kok saya ditanya oleh KPU kok bisa pasti gitu. Ya kita tinggal bagaimana kan di mahasiswa ini kan orang punya intelektual tuh, Iya. intelektualnya gitu. Jak ngomong aja kenapa sih? Gitu. Ada makan dia, itu ada makan di mana? Ya, akhirnya baik, akhirnya sampai sekarang baik dengan saya. Kayak Sofian kemarin itu baik kan gitu, Iya. istilahnya gitu. Jadi semua akhirnya mana? Intinya kepemimpinan kan di komunikasi, ya gitu. Kalau komunikasinya bagus, di komunikasi jenisnya banyak. Iya. Sampai pada titik di mana kita mampu mengairi orang itu tentunya itu. Kalau komunikasi biasa ya mungkin orang dagang, tapi kalau pada tataran saya bisa mengairi orang. Sehingga sampai kalau saya bicara dengan dia, saya tahu dia bohong dengan saya enggak. Karena pengalaman saya bicara dengan orang. Betul. Itu misalnya gitu. Nah, Itu artinya. Oke Pak, jadi kalau misalnya nih Pak ya, tadi kita bicara seorang pemimpin ya Pak ya, ada yang mengkritik nih. Ya. Kadang-kadang, kalau saya bisa lihat ya, pengalaman yang saya lihat, orang dikritik emosi. Kenapa harus seperti itu Pak? Seharusnya kan seorang pemimpin tidak boleh, harusnya lebih bijaksana. Nah menurut Pak ini bagaimana? Ya kita bisa mengerti aja lah, bisa mengerti. Iya. Orang itu kan punya watak beda-beda. Tapi kalau seorang pemimpin atau leader yang sudah punya pengalaman, dia sudah mampu mengendalikan diri, masih mampu mengendalikan. Kalau sampai dia emosi itu pasti pura-pura emosi. Oh gitu ya? Iya. Dilihat dari apa itu? Ini tertarik loh Pak itu. Sebetulnya kan begini ya, kalau kita sama-sama mau mendalami tentang leadership ini, leadership itu seni Pak. Kayak orang masak, menari, menyanyi, termasuk ini. Iya. Jadi kepemimpinan itu ujungnya seni, itu ya. Jadi iya, kita harus bisa memahami ini betulnya. Iya. Orang seni itu tiap orang beda, Iya. ya toh? Penerapannya beda. Saya dan orang lain beda-beda ini, beda-beda. Nah, lalu itu yang menyatukan gitu biasanya ada komitmen tadi saya. Kalau kita punya komitmen sama, misalnya itu menjadi suatu kayak komunitas gitu lah. Biasanya kalau kita sama, itu masalah. Jadi kalau dia emosi misalnya diberi masukan, itu kan bisa berbagai hal ya kemungkinan dia mungkin penyampaiannya juga. Iya, benar, penyampaiannya juga mungkin tidak etis, tidak apa, orang bisa tersinggung. Iya. Nah, tapi kalau seorang pemimpin yang baik, dia bisa memahami. Karena yang menyampaikan saya itu orangnya goblok misalnya. Gitu. Ya, kita bisa terima aja kan ya. Iya. Ya, kita terima. Tapi pada prinsipnya kalau dalam kehidupan saya, ya dulu, semua masukannya harus kita terima. Betul. Harus kita terima. Kita terbuka. Karena ciri kepemimpinan masa depannya adalah keterbukaan. Nah, dia seorang yang adaptif ya, bisa menyesuaikan ya, dengan sesuatu yang baru, yang berkembang. Kemudian dia juga harus terbuka. Bukannya apa? Justru kita kalau terima itu, kalau saya namanya informasi ya, kalau intelijen namanya informasi. Nah kalau saya nutup informasi berarti goblok saya kan. Betul. Ya buka aja, masuk aja tuh. Soal saya gunakan tidak itu urusanku, bukan urusan dia lagi. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam sana, bapak harus putus gini ya, itu mulai keliru dia. Karena yang berhak memutus adalah saya, berhak memilih adalah saya, itu leader. Oleh karena saya masukkan banyak, tak pilih kan itu. Saya masukkan dari katakanlah problem solver saya banyak, baik aja saya pilih. Mungkin kalau baca pertama bisa marah kita, tapi tidak perlu marah. Kenapa kita terima? Ya, lalu kita pilih. Kita pilih alasannya banyak. Yang konserin tadi, yaitu keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan manusia, dari kemampuan dan segala macam. Akhirnya dari 10 program yang masuk ke saya, mungkin cuma 3 tak gunakan. Yang sering terjadi masalah itu kalau ini tidak dijelaskan. Oleh karena tugasnya seorang pemimpin adalah menjelaskan ini pada mereka, pada audien nih, pada follower nih. Ini kenapa saya pilih 3, sebabnya adalah begini. Ini alasannya gini. Nah, itu. Akhirnya mereka ngerti toh, paham toh. Nah, itu. Tapi biasanya ya, Pak ya, seorang pemimpin memberikan, misalnya memberikan pertanyaan, apa nih solusinya? Kadang-kadang ada ya orang yang menjawab, wah kalau saya menjawab nanti dibilang orang sok tahu lah, dibilang orang nggak, ya boleh dikatakan belum banget sih, misalnya kan seperti itu kan. Nah, ada tips nggak kira-kira menurut Pak Wai itu seperti apa Pak? Karena orang pun jawab, aduh gimana sih takut, aduh gimana sih.
Kayaknya punya rasa gimana gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya rumusnya betulnya kalau orang berikan solusi dengan problem kan gitu. Kita posisi kita sebagai problem solver misalnya, ya itu kita mengolah permasalahan. Salah satu rumusan yang baik itu adalah diikuti dengan solusi. Itu rumusan yang baik. Kalau kita hanya nyampaikan permasalahan saja, itu apa? Itu tiap orang juga bisa menimbulkan masalah. Tapi kalau ini masalahnya gini, saya berikan solusi. Tapi jangan memaksakan bahwa solusinya saya baik, karena saya punya pertimbangan diri dengan tadi konselin tadi kan gitu. Jadi kalau kita sebagai problem solver, mungkin Pak Beni jadi problem solver yang GBB ya harus paham. Itu harus kewajibannya dia itu menyampaikan. Jadi jangan ngomong di belakang meja, dia bukan di belakang pemimpin. Jadi. Enggak. Jadi terbuka ya, terbuka ya. Harus terbuka. Pemimpin intinya harus terbuka untuk ke depan. Betul. Ya. Jangan pemimpin yang sangat tertutup misalnya itu. Orang tertutup itu sebetulnya menutupi kelemahannya ya. Kalau menurut saya itu. Kalau seorang introvert bisa begitu. Iya. Ya, kalau dia tutup kelemahannya sendiri ya sudah. Jadi akhirnya dia tidak dapat menutup diri gitu. Iya. Itu biasanya begitu. Kalau orang yang saya bisa komunikasi berkali-kali. Kalau orang yang sudah mulai untuk mau ini itu pasti introvert. Nah, kita ada teknik sendiri bagaimana memasuki atau mempengaruhi orang yang introvert ini. Iya, betul. Nah, kalau mahasiswi ini, mahasiswi tadi sudah melulus juga ya. Nah, itu gimana menurut saya gitu? Saya kan pengen nih jadi seorang pemimpin. Nah, kalau ini kan seorang pemimpin wanita kan jarang-jarang ya, walaupun ada kan. RI 1 juga kan pernah seorang wanita dulu. Nah, menurut saya ini gimana itu? Kalau menurut saya itu muncul dari kemauan. Kalau mau menjadi pemimpin, menurut saya mau dulu. Perkara nanti kepemimpinannya seperti apa, intinya berangkat dari kemauan diri sendiri. Karena secara otomatis kalau dia mau, pasti dia akan menjaga nama baiknya. Dalam artian dia akan berupaya berpikir strategis tentang kepemimpinannya nanti. Saat dia menerima tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain terhadap dia dalam menjalani kepemimpinannya. Harapannya sendiri dari gimana? Bicara harapan ini, kita bicara masa depan pastinya. Betul, ya. Mungkin sekarang belum, tetapi pribadi saya juga berharap kedepannya saya bisa memimpin Tanah Papua pastinya. Luar biasa. Karena saya rindu kembali ke sana. Dan salah satu tujuan saya datang dari sana meninggalkan orang tua dan berani survive sendiri di sini tanpa keluarga besar, dengan harapan bisa kembali membangun Tanah Papua secara khusus dengan kerinduan menjadi seorang pengajar di Universitas Papua. Otomatis ketika saya kelak menjadi pemimpin, seperti arahan Pak Wahyu tadi, ada poin-poin yang harus saya jalankan, misalnya bagaimana saya bisa menerima masalah yang ada, kemudian masalah itu saya pikirkan pertimbangan-pertimbangannya seperti apa, dan menjelaskan apa yang menjadi keputusan saya dengan berbagai pertimbangan yang ada. Apakah itu merupakan strategi? Menurut saya itu strategi. Karena kan setiap orang punya strategi masing-masing. Entah strategi jangka pendek atau kadang juga kan dibilang rencana strategi jangka pendek atau jangka panjang. Itu pasti harus, setiap pemimpin pastinya harus punya rencana dan strategi. Itu cocok sekali apa yang sudah disampaikan tadi Pak Wahyu. Seorang pemimpin harus punya gambaran dalam rangka Paestra mungkin program 3 bulan, semester, 1 tahun, itu seperti itu ya Pak ya? Iya, itu ya kalau kita memahami itu memang mempermudah kita ya. Sebetulnya kalau strategi itu mempermudah kita untuk mencapai tujuan ya. Strategi itu. Nah, tapi perlu juga kita sadari ya bahwa kita sebagai manusia itu kan punya keterbatasan, pasti punya keterbatasan. Tapi Tuhan sayang pada kita, sehingga dengan berbagai macam keterbatasan yang kita miliki itu, kita pasti punya kemampuan yang memang kita mau pasti ada. Entah itu kita sukai atau belum kita sukai, atau suatu saat akan kita sukai, kan gitu kan. Jadi
Nah, Anda harus bisa milih sejak awal nih. Nah, apa sih betulnya apa yang saya sukai sebetulnya dalam pekerjaan saya, profesi ya, ke depan ini. Tadi saya tersinggung, tersinggung masalah saya mau jadi pengajar. Itu salah satunya ya, pengajar. Pertanyaan saya kedua, saya pengajar apa? Ini, saya akan mengajar masalah biologi, biologi. Kamu dan dalamnya punya modal awalnya adalah kamu S2 di biologi, misalnya kan, saya akan dalam ini. Tapi itu saya bukan dalam konotasi melecehkan, tidak. Tapi itu bukan apa-apa sebenarnya. Kamu harus terus, kamu akan belajar menimba ilmu itu, mengembangkan diri dengan apa yang kamu cintai tadi. Saya selalu citir pada setiap kesempatan. Di gereja juga saya citir. Ada suatu kehidupan di Hokkaido sana, ya, itu. Dia merasa bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Kan jadi oleh karena karena umurnya orang itu sampai 100 tahun begitu ya. Karena dia punya aktiviti yang disenangi oleh dia. Nah, ternyata aktiviti yang disenangi dia itu mendatangkan finance untuk kita, kehidupan dia. Selain mendatangkan finance untuk dia, saya membahagiakan orang lain. Nah, ini sebetulnya ya. Lingkaran ini yang sebetulnya harus kamu nikmati. Ya, kamu jadi dosen. Ukurannya sangat subjektif. Tidak bisa kamu mengukur dengan orang lain. Saya juga tidak bisa mengukur dengan orang lain. Ya, saya beri cerita lucu aja ya. Saya pada waktu baru nikah dengan ibu, kita bangun komitmen. Saya masih pacaran, komitmen aja kita bangun, kita ngobrol berdua. Nah, satu, kita beda budaya. Ya, dia orang sana, ya, dengan kehidupan sana lah. Ya. Saya dengan orang Jawa, yang kehidupan saya, values-nya yaitu. Gitu. Nah, itu misalnya udah beda itu. Kita udah beda. Tapi kita jangan permasalahkan perbedaan ini. Kita harus bisa mengidentifikasi kesamaan. Beda. Pasti ada. Kalau kita diidentifikasi ada katakanlah 10 perbedaan, mungkin juga ada 10 kesamaan yang kita ambil. Nah, sekarang caranya apa? Kita ambil yang sama tadi. Yang sama kita ikat itu betul. Nah, kita ikat betul lah, baru itu kita pakai untuk jalan ke depan. Saya sependapat dengan istri saya bahwa aku tidak bisa kalau disuruh korup, tidak bisa. Disuruh nyuri saya tidak bisa. Itu karena ajaran orang tua saya, ayah saya begitu. Jadi saya suruh manipulasi itu tidak bisa. Jadi jangan saya diarahkan ke sana di persoalan. Oke, saya juga begitu. Satu, dia samakan ya, satu ya. Jadi kita sama. Kedua, kan kita perlu hidup baik, perlu sejahtera ini. Kalau dengan gaji saya tidak mungkin kita sejahtera toh. Oh, gaji saya pada waktu saya nikah cuma 27.000, gitu. Dengan dia itu tidak mungkin itu, dengan kita mesti nyekolahkan anak setelah itu. Dan saya tidak mau mendapatkan dari namanya mertua saya. Kenapa? Dan mertua saya dengan kehidupannya dia kan, dia hidup cukup ini terus saya nanti jadi apa istilahnya kalau benalu. Saya tidak mau. Begitu nikah saya diusir oleh mertua saya disiapkan satu rumah, kamu menempati rumah itu bayar. Mertua saya gitu. Udah, saya tinggal situ. Nah, dengan ini diberi oleh teman-teman saya, sumbangan teman-teman lifting saya, lifting di atas gitu ya. Misalnya begitu ya. Jadi ya, lalu apa lainnya ke depannya kita? Kalau komitmen yang kedua, kalau kamu punya kemampuan tadi, ya kemampuan, saya akan backup, dukung. Dikembangkan. Dikembangkan. Dia punya kesenangan tiga itu. Satu, dia senang butik, dia orang suka macakan, maca. Dua, dia senang salon, dia suka berias. Tiga, dia suka masak. Tiga. Nah, diskusi kita dalam prosesnya. Pilih mana dalam perjalanannya. Nah, kalau ini kan bisa sambil lalu katanya dia. Ada kuat masak. Kita komitmen kan, masak kita kembangkan. Itu. Intinya pengembangannya warung saya gitu kan. Pindah saya ke Jakarta waktu itu karena kuliah di sana. Dia belajar masak. Beberapa toko-toko masak yang terkenal. Itu dia belajar di situ sehingga dia berkembang. Nah, itulah antara ini sedikit ya. Nah, ini betulnya tadi kan yang katakan komitmen tadi.
Lalu kita rasakan konsisten. Bentuk konsistensinya apa? Saya dilarang oleh Kapolres saya untuk saya buka warung atau untuk berwarung, untuk berusaha. Saya minta berhenti. Saya kalau ini tidak dibolehkan, saya minta berhenti. Karena memang undang-undangnya tidak boleh. Undang-undangnya tidak boleh istri perwira itu bisnis. Oh, Itu undang-undangnya. Baru tahu ya? Nggak tahu. Saya tidak mau melanggar itu kan. Oh gitu. Iya, kalau yang begitu ya, saya mundurkan diri saja. Saya pangkat Letnan 1 waktu itu. Saya mundurkan diri. Udah saya nanti bantu istri saya di dapur atau di mana. Saya tertulis. Sampai Pak Kapolda datang dari Banjarmasin ke saya. Iya. Apa kamu? Kan yang ngawinkan saya waktu nikahan saya Pak Kapolda. Ya Pak, saya kan begini, saya beri alasan. Ya Pak, jangan emosi, jangan ngomong. Saya tidak emosi Pak, itu saya nasional. Loh, saya tidak menyulitkan Polri, tapi saya akan mengembangkan keluarga saya. Misalnya gitu aja. Itu contoh. Mana 3 tataran yang kita misalnya kita yang istilahnya punya integritas, punya bangun komitmen, konsistensi ini dengan era sekarang itu pelaksanaannya harus fleksibel, konsisten tapi fleksibel dalam pelaksanaannya. Kenapa ini? Kalau kamu pernah baca Era Puka? Nah, dibaca Era Puka itu adalah kita itu masuk dalam suatu era di mana terjadi perubahan tepat. Perubahan tepat itu karena teknologi. Perubahan tepat itu sangat sulit diprediksi. Saya kan gawean saya itu memprediksi, tugas kerja saya itu memprediksi. Tapi dengan kondisi ini, saya tidak kuat memprediksi lebih dari 1 tahun. Karena apa? Terjadi perubahan yang tepat di luar teknologi ini, masyarakat tadinya begini, kebutuhan yang tadinya ini, ya itu harus masuk. Namanya lingkungan strategi gitu. Saya tidak bisa ini. Sehingga saya hanya kalau diberitakan, coba kalau saya ditanya, saya memprediksi sekarang, saya dengan orang saya tahu ke depan ada apa nanti ke depan. Karena kebiasaan kan, saya begitu tadi habit untuk saya untuk bisa menyampaikan. Misalnya begitu. Ini antara ini ke depannya. Nah, kalau saya tadi kaitkan dengan tadi masalah konsistensi tadi. Nah, fleksibel tanya, karena era Puka itu gitu. Tapi di paling terakhir dari era Puka itu adalah pasti itu sifatnya ambivalen. Kehidupan ini ambivalen. Artinya ada setiap ada kendala pasti ada peluang. Nah itu. Nah, kalau kamu lihat pernah baca teori SWOT ya, nah itu ada di situ ada. Nah, itu pasti ada kendala, ada peluang. Jadi kita harus itu. Jadi Tuhan tidak mematikan kita. Tak kasih kamu ini. Berarti kita harus memecahkan itu ya Pak? Iya, memecahkan itu. Jadi kan, jadi kita jangan terus putus asa. Betul. Ini. Kan gitu. Enggak. Loh, saya bilang sama istri saya, tanpa saya korupsi hidup saya baik. Saya bisa nyokol anak-anak bisa ini. Tapi saya tidak pernah mengaruhi anak saya, Pak, kamu harus begini. Kamu harus kerja ini. Enggak. Kamu pilih sendiri. Milih sendiri dengan risiko kamu sendiri. Kalau kamu, yang saya bangun adalah jalur komunikasi. Ya. Kalau kamu ada masalah, jangan kamu tanya orang lain, tanya papamu, nggak mau tanya mama. Karena kalau dia tanya orang lain, nggak tahu saya apa yang diberikan oleh anak saya, kan itu. Tapi karena mungkin Pak Ben dia tahu bagaimana saya kesana kemari dengan anak, dengan istri, dengan ini. Karena saya jaga itu betul. Jangan sampai anak saya itu nanti istilahnya bersandar pada orang lain. Betul. Karena kalau saya bersandar orang lain itu saya tidak tahu isinya orang lain apa. Karena saya ada masalah ya. Bukan. Dan ternyata pada masa ke depan ini bukan masalah uang. Betul, saya jalan. Sangat menarik banget. Iya, banyak sekali ya masukannya ya tentang menjadi seorang pemimpin yang ya boleh dibilang ya beliau ini kan memimpin di mana-mana ya, sampai dengan saat ini loh ya, sampai dengan saat ini. Jadi banyak masukan-masukan bagaimana seorang pemimpin yang baik ya, bagaimana seorang pemimpin yang penuh dengan strategi ya, dalam kutip positif ya, artinya positif supaya hidup kita semakin ya boleh dikatakan ya semakin bisa berkarya, terutama di hadapan Tuhan, begitu ya. Kalau dari sendiri kan ya cita-citanya apa yang tadi sudah diharapkan menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen, saya tidak tahu nanti apa yang terjadi, tapi paling tidak
apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah disarankan menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti apa tadi sudah mendengarnya ya. Jadi semoga nanti untuk Zali juga dan untuk sahabat-sahabat Mentari yang mendengar, yang melihat, yang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan bagi sahabat-sahabat Mentari ataupun yang melihatnya ya saat ini. Ya semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu dan itu juga harapannya dari Zali ya yang boleh datang jauh dari Papua yang boleh bersama-sama ya dengan seorang yang mempunyai pemimpinnya sangat luar biasa, humble ya, tapi jiwanya luar biasa. Jadi biarlah menjadi bagian dan bermanfaat bagi kita semua. Ya mungkin ada satu hal yang Zali mau sampaikan kira-kira apa nih ke Pak Wahyu atau mau minta pendapat Pak Wahyu, silakan. Mungkin dari saya sebagai penerus kepemimpinan ini, Pak Wahyu, adakah pastinya dalam kepemimpinan Pak Wahyu ada tantangan yang sudah Bapak lalui. Bolehkah saya diberikan istilahnya pengalaman itu, pengalaman dari tantangan yang pernah Bapak lalui yang dijadikan motivasi Bapak selama menjalani kepemimpinannya Bapak. Untuk saya contohi ke depan, bahkan buat teman-teman pemuda lainnya. Ya, terima kasih ya. Sebetulnya dari diskusi kita tadi sebetulnya ada substansi sebetulnya ya. Yang sebetulnya ini sangat bermanfaat untuk ke depan. Ya, satu adalah ini. Kelemahan seorang pemimpin, kita harus tahu ya. Kelemahan seorang pemimpin adalah biasanya tadi sudah disinggung. Dia sangat membuat suatu barrier ya terhadap masukan pemimpin. Kalau saya dengan bahasa simpelnya adalah seorang pemimpin sekarang itu kadang-kadang tidak mau introspeksi, tidak mau introspeksi, tidak mau dia flashback ya, flashback ke belakang kayak apa itu. Karena di situ kita akan menemukan kelemahan kita. Setelah kita berjalan ke depan, kita mau flashback, kita merenungkan diri. Kalau di dalam agama saya itu namanya kita harus retreat. Kita harus selalu retreat ya. Kalau malam saya sering lakukan. Apa yang sudah saya perbuat hari ini, ada kelemahan apa sih itu? Nah, ada guyonan kan. Kalau seorang itu mengulang kesalahannya yang dulu-dulu juga itu hampir sama dengan terde kan gitu kan. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi kalau saya itu nggak bagus untuk masyarakat, untuk diri saya, untuk istri saya, untuk ini. Ya sering saya gitu. Saya tidak manusia, saya bukan manusia sempurna ya. Jadi ada itu. Saya minta maaf pada istri saya. Saya suka marah. Sebabnya apa? Nah, akhirnya saya tahu bahwa saya suka marah karena beban pikiran saya besar. Itu yang kadang-kadang kalau mesin kayak udah overload, saya tahu. Kadang tidak sadar bahwa saya itu udah umur, udah senior ya. Jadi udah umur ini di kantor saya paling tua kan. Jadi paling tua itu jadi saya tempat bertanya, saya tempat begini. Padahal itu ini numpuk di kepala saya. Nah, itu. Ini kita harus bisa mengurai itu. Apa sih kelemahan saya? Oh ini. Kadang-kadang ada orang tanya saya bisa semarah tuh. Karena apa? Karena ya, ini tanya apa lagi? Mau sudah ngerti. Saya tanya kan, bareng kayak gitu udah ngerti kamu kan goblok banget kan saya gitu saya. Loh, ini kan sebenarnya frontal rasa tidak suka kan. Kalau sebagai pemimpin tidak boleh begitu. Terima aja bertanya. Saja. Nah, mengendalikan diri ini yang sangat penting. Gitu. Akhirnya saya terima itu kuncinya itu adalah pengendalian diri. Bagaimana mengendalikan diri yang baik. Kamu begitu kamu masih muda. Mungkin juga terkena emosi, terkena biasa. Tapi yang penting kita mau introspeksi, dua mau mengendalikan diri. Kita perjalanan kita memimpin itu. Kemudian ada manfaatnya. Wow, luar biasa. Sangat bermanfaat untuk bekal saya secara pribadi. Yang saya kembangkan buat teman-teman pemuda juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahyu untuk masukannya dan Zali, terima kasih. Sahabat Mentari itu yang telah disampaikan. Saya mengambil kata hanya dua saja. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengendalikan diri dan introspeksi diri. Itu yang hal yang sangat penting.
bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih untuk Pak Wahyu, untuk waktunya, Sally. Sampai ketemu nanti di lain sempat. Ya, terima kasih untuk sahabat Mentari. Tuhan Yesus memberkati.